Selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, adik-adik diharapkan mampu yang pertama menjelaskan kesetimbangan dalam larutan jenuh atau larutan garam yang sukar larut. Yang kedua, menuliskan ungkapan berbagai KSP elektrolit yang sukar larut dalam air. Yang ketiga, menghitung kelarutan suatu elektrolit yang sukar larut berdasarkan data harga KSP atau sebaliknya. Yang berikut, menjelaskan pengaruh penamaan ion senama dalam larutan dan penerapannya. Yang berikut, menjelaskan hubungan harga KSP dengan pH. Dan yang terakhir, memperkirakan terbentuknya endapan berdasarkan harga KSP. Nah, kita lihat. Banyak proses di alam yang disebabkan oleh peristiwa pengendapan. Pengendapan terjadi bila suatu zat sukar larut dalam air atau larutan sudah lewat jenuh. Anda kalau belajar sudah lewat jenuh berarti mata pelajaran itu tidak bisa masuk di otak lagi. Demikian pun ada zat-zat dalam lingkungan alam itu ada yang sukar larut dan bisa lewat jenuh. Pengendapan terjadi pada pembentukan stalaktit dan stalagmit dalam gua kapur atau terbentuknya batu ginjal dalam tubuh. Nah, Anda bisa lihat stalaktit dan stalagmit ini jika Anda ke gua Bitauni. Nah, di dalam gua itu Anda akan bisa melihat stalaktit dan stalagmit. Stalaktit dan stalagmit terbentuk pada saat air merembes dari atas gua melalui rongga-rongga dan melarutkan kapur sedikit-sedikit. Di dalam gua ini, larutan kapur akan jatuh dan menempel di atap gua, membentuk endapan kapur, sehingga dalam waktu ribuan tahun terbentuklah stalaktit dan stalagmit. Batu ginjal terbentuk bila pengendapan kalsium oksalat dalam waktu yang lama. Terjadinya pengendapan ini ada hubungannya juga dengan konsentrasi ion-ion dalam reaksi kesetimbangan larutan jenuh dan juga konstanta hasil kali kelarutan. Pada bab ini akan dibahas bagaimana hubungan antara konstanta hasil kali kelarutan dengan kelarutan, pH, dan bagaimana memprediksi terjadinya pengendapan dari suatu reaksi. Nah, kita lihat yang pertama, kelarutan atau solubility. Istilah kelarutan atau solubility digunakan untuk menyatakan jumlah maksimal zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut. Kelarutan, khususnya untuk zat yang sukar larut, dinyatakan dengan satuan mol per liter. Jadi, kelarutan itu sama dengan molaritas. Yang berikut kita lihat tetapan hasil kali kelarutan atau biasa disebut dengan KSP. Dalam suatu larutan jenuh dari suatu larutan elektrolit yang sukar larut, terdapat kesetimbangan antara zat padat yang tidak larut dengan ion-ion itu yang terlarut. Contoh misalnya, NXAY akan terurai menjadi X NY+ ditambah dengan YAX-. Jadi ini kalau terurai menjadi X
My plus tambah YaX min. Karena zat padat tidak mempunyai molaritas, yang ujung ini tidak mempunyai molaritas, maka tetapan kesetimbangan reaksi di atas hanya melibatkan ion-ionnya saja. Dan tetapan kesetimbangannya disebut dengan tetapan hasil kali kelarutan atau KSP. Kalau KSP itu dari bahasa Inggris, yaitu konstanta solubility product. Rumus KSP ini diambil konsentrasi My plus dipangkatkan X ini koefisiennya, kali konsentrasi AX min dipangkatkan Y itu adalah koefisien dari AX min. Contoh, tuliskan rumus tetapan hasil kali kelarutan untuk larutan MgOH 2 kali. Nah, Anda lihat di sini MgOH 2 kali dalam air akan terurai menjadi Mg2 plus ditambah 2OH min. Maka rumusan KSP-nya menjadi konsentrasi Mg2 plus, pangkatnya ini 1 karena ini koefisiennya 1, dikali konsentrasi OH min dipangkatkan 2 karena koefisien OH min ada 2. Contoh yang kedua, di dalam 200 ml larutan terdapat 5,3 mg Ag2CrO4. Ag2CrO4 itu MR-nya 332. Pertanyaannya, tulislah reaksi kesetimbangan Ag2CrO4 dalam air. Yang kedua, berapa kelarutan Ag2CrO4 dalam mol per liter larutan? Maka langkah pertama, tulis reaksi kesetimbangan, berarti tulis reaksinya. Maka Ag2CrO4, di sini Anda lihat Ag-nya ada 2, sedangkan CrO4-nya ada 1, maka terurai menjadi 2 Ag plus 2 ini diambil dari 2 ini, kemudian CrO4 2 min. Di sini CrO4-nya hanya 1 karena di sini CrO4 ada 1. Terus 2 min itu diambil dari 2 yang di depan, dari 2 min. Terus yang berikut, untuk mencari molaritas seperti biasa, Anda cari mol dulu. Jadi 5,3 mg ini sama dengan 5,3 kali 10 pangkat min 3 gram dibagi dengan 332. 332 itu MR-nya, sehingga didapatkan 1,6 kali 10 pangkat min 5 mol. Kemudian untuk menentukan kelarutannya dibagi dengan volume. Anda tahu tadi volumenya adalah 200 ml. 200 ml berarti kalau dibawa ke liter menjadi 0,2. Maka ini menjadi 1000 per 200. 1000 itu adalah 1 liter itu 1000 ml. 1000 per 200 dikali dengan 1,6 kali 10 pangkat min 5. Dapatnya adalah 8 kali 10 pangkat min 5 molar. Itu adalah kelarutan atau S. Contoh yang berikut, kelarutan PbI2 adalah 3,2 kali 10 pangkat min 3 mol per liter. Kelarutan ini tadi tandanya S ya. Berapa mol ion-ion Pb2+ dan imin yang terdapat dalam 50 ml larutan jenuh? Nah, langkah pertama Anda harus buat reaksinya dulu. Ingat, yang paling penting Anda harus buat reaksinya dulu. Jadi PbI2, ini I-nya ada 2, Pb-nya ada 1. Berarti Pb2+ ditambah 2 I min. Nah, Anda lihat
PB12 50 per 1000 untuk dapat ini, karena dia 50 ml. Untuk dapat mililiter berarti 50 per 1000 dikali dengan 3,2. Ini kemungkinan salah ketik, harusnya 3,5 kali 10 pangkat min 3, dapatnya 1,75 kali 10 pangkat min 4. Kemudian I min, ada di sini ada berapa? Ada 2, berarti 50 per 1000 dikali 2 dikali 3,5 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 3,5 kali 10 pangkat min 4 mol ion. Nah, kita lihat yang berikut, hubungan kelarutan dan tetapan hasil kali kelarutan. Jadi ingat, kelarutan itu lambangnya S, tetapan hasil kali kelarutan itu lambangnya tetap apa? Disebut biasanya KSP. Oleh karena S dan KSP sama-sama dihitung pada larutan jenuh, maka antara S dan KSP ada hubungan yang sangat erat. Jadi, nilai KSP ada keterkaitannya dengan nilai S. Secara umum, hubungan antara S dengan KSP untuk larutan AXBY dinyatakan sebagai berikut. Anda lihat, AXBY terurai menjadi X AY plus tambah YBX min. Nah, dari sini, kalau ini S, maka ini menjadi X dikali S, dan ini menjadi Y dikali S. Terus, ada di sini KSP sama dengan konsentrasi AY plus pangkat X dan konsentrasi BX min dipangkatkan Y. AY plus tadi adalah XS, berarti XS dipangkatkan X. Kemudian ini adalah YS dipangkatkan Y. Dengan demikian, X pangkat X di sini menjadi X pangkat X. Y pangkat Y ini juga Y pangkat Y. Kemudian S ini ada X dan ada Y, berarti S pangkat X tambah Y. Jadi KSP menjadi X pangkat X kali Y pangkat Y kali S pangkat X ditambah Y. Contoh, pada suhu tertentu, kelarutan AgIO3 adalah 2 kali 10 pangkat min 6 molar. Tentukan harga tetapan hasil kali kelarutannya. Ada di sini, AgIO3 terurai menjadi Ag plus dan IO3 min. Nah, di sini koefisiennya masih satu-satu, berarti kalau sini S, di sini juga S, di sini juga S. Sehingga kamu lihat sini KSP-nya sama dengan konsentrasi Ag plus dikali dengan konsentrasi IO3 min. Di sini koefisiennya 1, di sini juga koefisiennya 1, berarti pangkatnya juga 1, 1. Sehingga S dikali S sama dengan S pangkat 2. Nah, di sini tadi S-nya berapa? 2 kali 10 pangkat min 6. Berarti 2 kali 10 pangkat min 6 dikali dengan 2 kali 10 pangkat min 6. 2 kali 2, 4. 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6. Pangkatnya dijumlahkan menjadi 4 kali 10 pangkat min 12. Contoh yang kedua. Harga KSP dari Ag2S adalah 10 pangkat min 49. Berapa kelarutan senyawa ini dalam air? Nah, yang ditanya S, yang diketahui adalah KSP. Maka Anda uraikan dulu ini. Ag2S diurai menjadi 2 Ag plus ditambah S2 min. Nah, di sini koefisiennya 2. Di sini koefisiennya 1, sehingga ini menjadi 2S, ini menjadi S. Sehingga di sini Anda lihat
KSP sama dengan AG plus di pangkat 2, pangkat koefisien menjadi 2S pangkat 2, ini S di pangkat 1, sehingga dikali 2 pangkat 2, 4, S pangkat 2 kali S pangkat 1 menjadi S pangkat 3, berarti KSP sama dengan 4S pangkat 3. Nah, di sini KSP tadi diketahui adalah 10 pangkat min 49, jadi min 10 pangkat min 49 sama dengan 4S pangkat 3. Berarti S sama dengan akar pangkat 3 dari KSP per 4. Jadi 10 pangkat min 49 per 4 ditarik akar 3, dapatnya 2,92 kali 10 pangkat min 17. Nanti Anda boleh coba pakai kalkulator. Dengan demikian, kelarutan Ag2S sebesar 2,92 kali 10 pangkat min 17 molar. Contoh yang berikut. Hitunglah kelarutan garam AgCl dalam air jika KSP AgCl adalah 1,8 kali 10 pangkat min 10. Nah, di sini Anda misalkan dulu kelarutan AgCl itu sebesar X boleh X boleh S seperti tadi S, maka AgCl terurai menjadi Ag plus tambah Cl min. Kalau ini X, ini juga X, ini juga X. Berarti KSP sama dengan konsentrasi Ag plus kali konsentrasi Cl min. Ag plusnya X, Cl minnya juga X, sehingga X kali X adalah X pangkat 2. Dengan demikian, X sama dengan akar dari KSP. Berarti akar dari 1,8 kali 10 pangkat min 10. Akar 1,8 plus 1,3. 10 pangkat min 10 dibagi 2 adalah 10 pangkat min 5. Sehingga kelarutan AgCl adalah 1,3 kali 10 pangkat min 5 mol per liter. Contoh yang berikut. Suatu mineral mengandung kalsium fluorida, biasa disebut dengan CaF2. Hitunglah kelarutan garam tersebut jika KSP-nya 3,9 kali 10 pangkat min 11. Nah, di sini misalkan konsentrasi CaF2 itu sebesar X molar. Berarti ini X, ini juga X, ini menjadi 2X karena menjadi 2F min. Berarti KSP-nya adalah konsentrasi Ca2 plus dikali dengan konsentrasi F min dipangkatkan 2. Berarti X dikali dengan 2X dipangkatkan 2. Berarti 2 pangkat 2, 4. X pangkat 2 kali X pangkat 1 menjadi X pangkat 3. Berarti KSP sama dengan 4X pangkat 3. Nah, di soal tadi KSP-nya sebesar 3,9 kali 10 pangkat min 11. Berarti 4X pangkat 3 sama dengan 3,9 kali 10 pangkat min 11. Berarti X sama dengan akar pangkat 3 dari KSP per 4. Berarti akar pangkat 3 dari 3,9 kali 10 pangkat min 11 per 4. Nah, ini dapatnya menjadi 2,1363 kali 10 pangkat min 4 molar. Kemudian kelarutan CaF2 yang diminta dalam gram per liter, ini kita sudah dapat dalam mol per liter. Nah, untuk dapat gram berarti mol dikali dengan mR, dikali dengan mR. Nah, mR dari CaF2 adalah 78, sehingga menjadi 2,1363 dikali dengan 78 dapatnya 1,67 kali 10 pangkat min 2 gram per liter. Contoh soal yang berikut. Dalam suatu eksperimen
1,2 kali 10 pangkat min 3 mol PbI2 terlarut dalam 1 liter larutan pada suhu 25 derajat Celcius. Berapa harga KSP-nya? Nah, di sini diketahui S, ditanya KSP. Kalau yang tadi diketahui KSP, ditanya S. Maka langkah pertama Anda harus menulis persamaan reaksinya. Jadi PbI2 terurai menjadi Pb2 plus ditambah 2 min. Nah, kalau ini 1,2 kali 10 pangkat min 3, maka ini juga 1,2 kali 10 pangkat min 3. Kalau ini 2, berarti ini dikali 2 menjadi 2,4 kali 10 pangkat min 3. Maka SP-nya menjadi Pb2 plus dikali dengan konsentrasi I min dipangkatkan 2, sehingga menjadi 1,2 kali 10 pangkat min 3 dikalikan dengan 2,4 kali 10 pangkat min 3 dipangkatkan 2, sehingga 2,4 pangkat 2 ini 10 pangkat min 3 juga dipangkatkan 2, sehingga dapatnya adalah 6,9 12 kali 10 pangkat min 9. Contoh yang berikut, kali ini saya kasih contoh untuk banyak supaya Anda bisa kerjakan soal dengan sangat-sangat mudah. Kelarutan kalsium oksalat adalah 0,0061 gram per liter. Hitunglah berapa harga KSP CaC2O4. CaC2O4 itu adalah kalsium oksalat. Diketahui ArCa sama dengan 40, C sama dengan 12, O sama dengan 16. Nah, di sini Anda lihat diketahuinya pakai gram per liter. Yang kita butuh adalah mol per liter. Maka harus dibagi dengan mR. Langkah pertama kita cari dulu mR dari CaC2O4. Nah, setelah saya cari ini dapatnya 128. Maka menjadi 0,0061 dibagi dengan 128 dapatnya 4,8 kali 10 pangkat min 5 mol per liter. Kemudian Anda tulis lagi persamaan reaksinya. CaC2O4 terurai menjadi Ca2 plus ditambah C2O4 2 min. Nah, di sini koefisiennya 1,1, berarti tetap ditulis 4,8 kali 10 pangkat min 5. Ini juga 4,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, KSP dari CaC2O4 itu sama dengan konsentrasi Ca2 plus dikali dengan konsentrasi C2O4 2 min. Maka konsentrasinya tadi 4,8 kali 10 pangkat min 5 dikali dengan 4,8 kali 10 pangkat min 5. Ini dikali dapatnya 23,404 kali 10 pangkat min 10. Nah, kalau sudah pangkat di sini berarti hanya satu angka di depan koma, sehingga menjadi 2,304 kali 10 pangkat min 9. Kita lihat yang berikut. Pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Ion senama itu sama dengan ion sejenis. Nah, Anda lihat contoh berikut. Dalam larutan Ag2CrO4 terdapat kesetimbangan antara Ag2CrO4 padat dengan ion Ag+ dan ion CrO4 2 min. Saya sebut tadi CrO4 2 min. Nah, ini reaksinya. Ag2CrO4 terurai menjadi 2Ag+ tambah CrO4 2 min.
Apa yang terjadi jika ke dalam larutan jenuh tersebut ditambahkan AgNO3 atau larutan K2CrO4? Nah, lihat sini, kalau penambahan AgNO3 berarti menambah ion Ag. Kalau penambahan K2CrO4 berarti memperbesar ion CrO42-. Karena Anda lihat sini, AgNO3 terurai menjadi Ag+ ditambah NO3-. K2CrO4 terurai menjadi 2K+ tambah CrO42-. Sesuai asas Le Chatelier yang Anda sudah pelajari di tentang kesetimbangan itu, penambahan konsentrasi ion Ag+ atau ion CrO42- akan menggeser kesetimbangan ke kiri. Akibatnya, jumlah Ag2CrO4 yang larut menjadi berkurang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ion senama memperkecil kelarutan. Nah, kita lihat contoh. Kelarutan Ag2CrO4 dalam air adalah 10⁻⁴ molar. Hitunglah kelarutan Ag2CrO4 dalam larutan K2CrO4 0,01 molar. Nah, Anda lihat yang pertama, KSP dari Ag2CrO4 ini kalau diuraikan menjadi 2Ag+ tambah CrO42- sehingga dapatnya ini menjadi berapa? 4s⁻3. 4s⁻3 berarti 4 s-nya 10⁻⁴ dipangkatkan 3. 10⁻⁴ pangkat 3 ini adalah 10⁻⁻12 dikali 4 menjadi 4 kali 10⁻⁻12. Maka di sini KSP Ag2CrO4 menjadi apa? Ag+ dipangkatkan 2 dikali CrO42-. Nah, di sini ada tadi 4 kali 10⁻⁻12 sama dengan Ag+ pangkat 2 dikali 10⁻⁻2. Nah, di sini Anda lihat CrO4 dari Ag2CrO4 ini sangat-sangat kecil sehingga diabaikan. Kita hanya mengambil CrO4 dari K2CrO4 di sini 0,01 sama dengan 10⁻⁻². Jadi kita hanya ambil CrO4-nya langsung diambil dari yang larutan kedua, sehingga didapat konsentrasi Ag+ itu adalah 4 kali 10⁻⁻12 dibagi dengan 10⁻⁻2. Dapatnya adalah 4 kali 10⁻⁻10. Itu untuk Ag+ dipangkatkan 2. Sedangkan Ag+ sendiri menjadi akar dari 4 kali 10⁻⁻10 sama dengan 2 kali 10⁻⁵. Kemudian Anda di sini Ag2CrO4 terurai menjadi apa? 2Ag+ ditambah CrO42-. Nah, untuk Ag2CrO4 di sini kan 2, di sini 1. Berarti untuk ini menjadi 1/2. 1/2 dikali dengan 2 kali 10⁻⁵. Jawabannya adalah 1/2 kali 2 sama dengan 1, sehingga menjadi 10⁻⁵ molar. Jadi kelarutan Ag2CrO4 dalam larutan K2CrO4 0,01 molar sama dengan 10⁻⁵ molar.
Contoh yang berikut. Diketahui KSP CaCO3 adalah 4,8 kali 10 pangkat min 9. Berapakah kelarutan CaCO3 dalam air? Dan yang berikut, berapa kelarutan CaCO3 dalam 1 liter larutan yang mengandung CaCl2 0,15 mol? Nah, yang pertama ini belum ditambah ion sejenis untuk yang dalam air ini. Sehingga kita lihat CaCO3 terurai menjadi Ca2+ tambah CO3 2-. Lalu sini kalau pertama tadi berapa ini? 4,8 kali 10 pangkat min 9, itu sama dengan ini X, ini juga X, sehingga X kali X menjadi X kuadrat. Berarti X sama dengan akar dari 4,8 kali 10 pangkat min 9 sama dengan akar dari 48 kali 10 pangkat min 10, sehingga akar dari 48 6,9, akar dari 10 pangkat min 10 adalah 10 pangkat min 5. Sehingga kelarutan CaCO3 dalam air adalah 6,9 kali 10 pangkat min 5. Nah, sekarang bagaimana jika ditambah dengan CaCl2? Di sini berarti ada penambahan ion Ca. Nah, di sini CaCO3 terurai menjadi Ca2+ ditambah CO3 2-. Jadi X dan X. Tapi ingat, di sini tadi ada penambahan Ca sebesar 0,15. Jadi X ditambah 0,15 untuk Ca, CO3-nya adalah X. Ca2+ dari CaCl2 adalah 0,15 mol. Nilai ini jauh lebih besar dari nilai Ca dalam CaCO3, sehingga X ditambah 0,15 itu hampir sama dengan 0,15 mol. Jadi X-nya diabaikan untuk mempermudah perhitungan, sehingga KSP CaCO3 menjadi Ca2+ dikali dengan CO3 2-. 4,8 dikali 10 pangkat min 9 sama dengan tadi Ca2+ nya adalah 0,15, berarti 0,15 dikali X, sehingga X sama dengan 4,8 dikali 10 pangkat min 9 dibagi 0,15, dapatnya adalah 3,2 kali 10 pangkat min 8. Jadi kelarutan CaCO3, saya ulangi, jadi kelarutan CaCO3 dalam larutan CaCl2 0,15 molar sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 8 molar. Ini lebih kecil 3000 kali dibandingkan dengan kelarutan CaCl3 dalam air yang tanpa dicampur dengan CaCl2. Nah, sekarang kita lihat yang berikut, hubungan KSP dengan pH. Harga pH sering digunakan untuk menghitung KSP, suatu basa yang sukar larut. Sebaliknya, harga KSP suatu basa dapat digunakan untuk menentukan pH larutan. Contoh, hitunglah kelarutan MgOH 2 kali dalam larutan yang memiliki pH sama dengan 12. Nah, KSP-nya sebesar 1,5 kali 10 pangkat min 11. Anda tahu kalau pH-nya 12, berarti pOH-nya adalah 14 kurang 12 sama dengan 2. Maka konsentrasi OH min adalah 10 pangkat min pOH, berarti 10 pangkat min 2. Nah, dari sini KSP MgOH 2 kali sama dengan konsentrasi Mg2+ dikali konsentrasi OH min dipangkatkan 2. Anda tahu tadi ini KSP-nya adalah 1,5 kali 10 pangkat min 11 sama dengan Mg2+ dikali dengan
10 pangkat min 2 dipangkatkan 2, berarti sama dengan 10 pangkat min 4. Berarti Mg12 sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 11 dibagi dengan 10 pangkat min 4 sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 7. Jadi kelarutan MgOH 2 kali pada pH 12 itu sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 7 molar. Contoh yang berikut. Larutan jenuh ZnOH 2 kali memiliki pH 9. Hitunglah KSP ZnOH 2 kali. Nah, di sini ZnOH 2 kali terurai menjadi Zn12 ditambah 2OH min. Kalau pH-nya 9, berarti dia termasuk basa. Maka Anda cari OH minnya adalah 14 kurang 9 sama dengan 5. Berarti konsentrasi OH minnya adalah 10 pangkat min 5. Nah, dari sini ini OH-nya ada 2, Zn-nya ada 1. Berarti untuk konsentrasi Zn12 adalah 1/2 dikali 10 pangkat min 5. Dapatnya adalah 5 dikali 10 pangkat min 6. Jadi 0,5 kali 10 pangkat min 5 itu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6. Nah, di sini KSP-nya adalah Zn, konsentrasi Zn12 dikali konsentrasi OH min dipangkatkan 2. Berarti 5 dikali 10 pangkat min 6 dikali dengan 10 pangkat min 5 dipangkatkan 2. Nah, 5 dipangkatkan 2, 10 min 10, min 10 tambah min 6 adalah min 16, sehingga menjadi 5 kali 10 pangkat min 16. Contoh yang berikut. Pada pH berapa larutan CrOH 3 kali 0,025 molar mulai mengendap jika diketahui KSP dari CrOH 3 kali adalah 1 kali 10 pangkat min 30. Maka langkah pertama Anda buat dulu. CrOH 3 kali terurai menjadi Cr13 tambah 3OH min, sehingga dibuat menjadi Cr13 dikali OH min dipangkatkan 3. Nah, di sini Cr-nya sudah ada berapa? 0,025 molar. Sehingga Anda buat di sini 1 kali 10 pangkat min 30 ini sama dengan 0,025, itu miliknya Cr, dikali dengan OH min dipangkatkan 3. Jadi OH min pangkat 3 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 30 dibagi dengan 0,025. Dapatnya adalah 4 kali 10 pangkat min 29. Maka konsentrasi OH min adalah akar pangkat 3 dari 4 kali 10 pangkat min 29. Dapatnya sama dengan 3,4 kali 10 pangkat min 10. Berarti POH sama dengan min log konsentrasi OH min sama dengan min log ini 9,47. Berarti min log dari 3,4 kali 10 pangkat minus 10 ini adalah 9,47. Maka pH-nya adalah 14 kurang 9,47 sama dengan 4,53. Berarti dia akan mengendap pada pH 4,53. Kemudian yang berikut, jika larutan NgCl2 0,2 molar dinaikkan pH-nya dengan cara ditetesi NaOH, pada pH berapakah endapan MgOH mulai terbentuk? Pada pH berapa? Nah, analis ini KSP MgOH 2 kali menjadi Mg12 dikali dengan OH min dipangkatkan 2 dari sini, sehingga
1,5 kali 10 pangkat min 11 sama dengan MG nya sudah tahu, ini 2 kali 10 pangkat min 1 dikali OH min dipangkatkan 2, sehingga OH min nya menjadi 1,5 kali 10 pangkat min 11 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 7,5 kali 10 pangkat min 11. Nah sekarang untuk OH sendiri tarik akar, karena ini kuadrat, tarik akar menjadi akar dari 7,5 kali 10 pangkat min 11 dapatnya 8,7 kali 10 pangkat min 6, karena ini menjadi 75 dikali 10 pangkat min 12 bagi 2 min 6, akar dari 75 8,7. Nah berarti POH sama dengan min log konsentrasi OH min. Jadi 6 kurang log 8,7 itu dapatnya 5,1. Berarti MgOH akan terbentuk pada pH berapa? 14 dikurangi 5,1 sama dengan berapa? 8,9. Kemudian kita lihat yang paling terakhir, memperkirakan terbentuknya endapan berdasarkan KSP. Ada beberapa senyawa elektrolit yang bila direaksikan akan menghasilkan endapan. Misalnya larutan PbNO3 2 kali dan larutan NaCl. Reaksi ini terjadi, kamu lihat sini, jika PbNO3 direaksi dengan NaCl menjadi PbCl2 ditambah 2NaNO3. Nah, di sini PbCl2-nya mudah larut, mudah mengendap. Karena ada S di sini berarti dia mudah mengendap. Nah, kita lihat pada percobaan pertama, PbNO3-nya 0,01 molar. NaCl-nya 0,01 molar. Nah, jika NaCl masukkan ke sini, ternyata tidak terjadi endapan. Kenapa? Dari yang kedua lagi. Di sini, kalau tadi 0,01, sekarang dia 0,1. Maka PbNO3 0,1 direaksikan dengan NaCl 0,1, ternyata terjadi endapan. Mengapa demikian? Kita lihat. Jika larutan PbNO3 2 kali direaksikan dengan larutan NaCl pada konsentrasi tertentu, kemungkinan akan terjadi endapan atau tidak terjadi endapan. PbCl2 termasuk senyawa yang sukar larut. KSP-nya adalah 1,7 kali 10 pangkat min 5. Jadi lihat ini PbCl2 hasil reaksi mereka dua ini tadi, KSP-nya 1,7 kali 10 pangkat min 5. Mengapa pada percobaan A tidak terjadi endapan? Untuk meramalkan terjadinya endapan atau tidak, dapat digunakan perhitungan berikut. Anda lihat sini percobaan A. 50 ml PbNO3 2 kali 0,1 molar menjadi 50 dibagi 1000, karena 1000 itu adalah 1 liter 1000 ml. 50 bagi 1000 dikali 0,01 dapatnya 5 kali 10 pangkat min 4 mol. Ini juga NaCl nya adalah 50 dibagi 1000 dapatnya juga 5 kali 10 pangkat min 4 mol. Volume campurannya adalah 50 kali tambah 50, bukan kali, ini salah, ini 50 tambah 50 dapatnya 100 ml. Berarti PB nya menjadi 1000/100 dikali dengan 5 kali 10 pangkat min 4 dapatnya 5 kali 10 pangkat min 3. Cl min nya juga sama, dapatnya 5 kali 10 pangkat min 3. Kemudian PB dengan Cl dikali, ingat ini Cl nya PbCl2 berarti Cl nya dipangkat 2 menjadi 5 kali 10 pangkat min 3 dipangkatkan 2, ini salah, ini pangkat 2 harusnya, sama dengan 10 pangkat min 6, min 6 tambah ini 10 pangkat min 3 berarti 10 pangkat min 9, sehingga kemudian 5 kali 5 kali 5 lagi menjadi 125, menjadi ini menjadi
1,25 dikali 10 pangkat min 10. Nah, tadi kita tahu bahwa KSP PBCl2 adalah 10 pangkat min 7. Maka ini masih lebih kecil. Berarti dia tidak terjadi endapan. Nah, yang ini. Anda lihat sini. PB punya tadi kan sudah 0,1 bukan 0,01. Sehingga dapatnya sini adalah 5 kali 10 pangkat min 2. CL juga 5 dikali 10 pangkat min 2. Sehingga dikali ini menjadi 5 kali 10 pangkat min 2. Ini juga 5 kali 10 pangkat min 2 dipangkatkan 2. Ini baru benar, bukan pangkat 3 ya. Sehingga dapatnya adalah 125 kali 10 pangkat min 6 itu sama dengan 1,25 kali 10 pangkat min 4. Ternyata ini lebih besar dari KSP PBCl2 yang tadi, yang sudah diberitakan di atas tadi. Maka terbentuk endapan. Dengan demikian, bila larutan PbNO3 dua kali dicampur dengan larutan NaCl, akan terjadi kemungkinan berikut. Yang pertama, jika konsentrasi Pb2+ dikali dengan konsentrasi Cl- dipangkatkan 2 lebih kecil dari KSP, maka larutannya belum jenuh, berarti belum terjadi endapan. Jika ini Pb2+ dikali dengan Cl- dipangkatkan 2 sama dengan KSP, maka disebut larutan tepat jenuh, tapi belum ada endapan. Jika Pb2+ dikali dengan Cl- pangkat 2 lebih besar dari KSP, maka akan terbentuk endapan PbCl2 dan disebut larutan lewat jenuh. Jadi di sini dapat disimpulkan terjadi tidaknya endapan berdasarkan hasil kali ion-ion yang dihasilkan dengan KSP-nya. Jika A+ kali B- lebih kecil dari KSP, belum ada endapan atau belum jenuh. Jika A- kali A+ kali B- sama dengan KSP, tidak terjadi endapan, larutannya juga tepat jenuh. Jika A+ dikali B- lebih besar dari KSP, maka terjadi endapan. Nah, kita lihat contoh. 5 ml Na2SO4 0,05 molar dicampur dengan 5 ml BaCl2 0,05 molar. Apakah akan terjadi endapan BaSO4? Di sini diketahui KSP-nya adalah 1,1 kali 10 pangkat min 10. Nah, lihat sini di Na2SO4 ini kita lihat SO4-nya. SO4-nya adalah 5 dikali 0,05 ini, tapi ini 5 per 1000 ya, dikali 0,05 dapatnya 25 kali 10 pangkat min 5 molar. Kalau ini 5 dikali 0,05 juga dapatnya 25 kali 10 pangkat min 5 molar. Volume campurannya adalah 5 tambah 5 adalah 10, berarti menjadi 10 per 1000 atau 1000 per 10 dikali dengan 25 kali 10 pangkat min 5 dapatnya 25 kali 10 pangkat min 3 molar. Terus yang ini juga sama, 25 kali 10 pangkat min 3. Dengan demikian dikali Ba2+ dikali SO42 min menjadi 25 kali 10 pangkat min 3 dipangkatkan 2 dapatnya 6,25 kali 10 pangkat min 4. Kita sesuaikan dengan KSP di atas, lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan. Ternyata dia lebih besar dari 1,1 kali 10 pangkat min 10, maka campuran ini membentuk endapan. Contoh yang kedua, suatu larutan yang mengandung NaCl 0,1 molar dan Ki 0,1 molar ditetesi dengan larutan PbNO3 dua kali. Perubahan volume larutan karena penambahan larutan PbNO3 dua kali dapat diabaikan. Pertama, berapa konsentrasi Pb2+ pada saat PbCl2 mulai mengendap? Diketahui KSP PbCl2 itu adalah
1,7 kali 10 pangkat min 5. Yang kedua, berapa konsentrasi Pb2+ pada saat Pbi2 mulai mengendap? Diketahui Pbi2 itu 8,7 kali 10 pangkat min 9. Yang ketiga, mana yang mengendap lebih dahulu? PbCl2 atau Pbi2? Yang berikut, berapa konsentrasi Cl- pada saat Pbi2 mulai mengendap? Yang berikut, berapa konsentrasi I- pada saat PbCl2 mulai mengendap? Nah, kita lihat. Yang pertama, akan terbentuk endapan jika PbCl2 ini PbCl2 KSP-nya Pb2+ kali Cl2- pangkat 2 itu lebih besar dari KSP. Berarti dia harus lebih besar dari 1,7 kali 10 pangkat min 5. Di sini Cl2-nya tadi Anda tahu berapa? 0,1. Berarti Pb2+ nya itu harus lebih besar dari 1,7 kali 10 pangkat min 5 dibagi dengan 0,1 dikuadratkan. Jadi harus lebih besar dari 1,7 kali 10 pangkat min 3 molar. Nah, dengan cara yang sama ini juga akan ketahui bahwa ini Pb-nya harus lebih besar dari 8,7 kali 10 pangkat min 7 molar. Oleh karena I- memerlukan Pb2+ lebih sedikit daripada Cl-, maka Pbi2 lebih dahulu mengendap. Karena ini min 7, ini min 3. Terus D, pada saat Pbi2 mulai mengendap, Cl- belum berubah, tetap 0,1. Pada saat PbCl2 mulai mengendap, maka I- sebagai berikut. Lihat sini, Pb2+ nya berapa tadi? 1,7 kali 10 pangkat min 3. Pb kali I2 sama dengan 8,7 kali 10 pangkat min 9. Maka ini tadi KSP-nya ya, KSP dari Pbi2. Berarti 1,7 kali 10 pangkat min 3 ambil dari sini kali I- pangkat 2 adalah sama dengan 8,7 kali 10 pangkat min 9. I- pangkat 2 adalah 8,7 kali 10 min 9 bagi dengan 1,7 kali 10 pangkat min 3. Dapatnya 5,1 kali 10 pangkat min 6. I adalah akar dari 5,1 kali 10 pangkat min 6 adalah 2,3 kali 10 pangkat min 3. Contoh yang berikut. Jika dalam suatu larutan terkandung PbNO3 2 kali 0,05 molar dan HCl 0,05 molar, dapatkah terjadi endapan PbCl2? KSP PbCl2 itu adalah 6,25 dikali 10 pangkat min 5. Nah, dari sini Pb12 nya 0,05, Cl-nya 0,05. Anda tinggal kali Pb12 dikali Cl- dipangkatkan 2, berarti 0,05 dikali 0,05 dipangkatkan 2, dapatnya adalah 1,25 dikali 10 pangkat min 4. Anda tahu tadi KSP nya adalah 6,25 kali 10 pangkat min 5. Ini lebih besar, ini min 4, ini min 5, berarti dia akan mengendap. Oke, itu sedikit tentang teori dari KSP. Kita lihat yang berikut. Prinsip kelarutan dan hasil kali kelarutan dapat digunakan dalam pemisahan ion-ion dari larutan, yaitu dengan cara pengendapan. Misalnya, yang pertama itu menurunkan kesadaan air. Anda tahu di TTS ini kesadaannya cukup tinggi, yaitu mengurangi konsentrasi ion Ca2+ dan ion Mg2+, karena ion ini menyebabkan sabun kurang berbusa. Jadi Anda kalau mandi bukan air panas, bukan air hangat, nanti sabunnya kurang berbusa kalau Anda menggunakan sabun mandi. Tapi kalau Anda menggunakan sabun cuci ya tetap berbusa. Kemudian
mengurangi ion Cu2+ dan ion Cb2+ dalam air minum karena bersifat racun. Jadi ini kegunaan dari teori KSP tadi. Nah, demikian penjelasan kita tentang teori KSP. Anda diminta untuk menyelesaikan soal pada akhir bab dan nanti akan dikumpul pada pertengahan bulan April. Terima kasih.